firman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada semalam hari ini Tuhan, kami sebentar akan dengar firman-Mu, yang berdoa supaya firman-Mu kekuatan akan mencelikan mata roh kami Tuhan. Bawa kami kepada pemahaman-pemahaman, kepada pengertian-pengertian, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh akan mengalami terobosan-terobosan. Bapak terima kasih mulai dari awal sampai akhir, kami serahkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Sudah dengar Shalom. suara saya? Ya. Dengar. Oke. Malam ini sebelum saya sampaikan firman Allah, ada yang belum kenal saya? Saya kira Pak Hari sudah kenal ya. Ya, oke. Saya pelayanan di Surabaya dan di Sidoarjo, ya, di GPDI Suara Kebenaran. Tapi bukannya Pak Erastus ya, GPDI Suara Kebenaran. Ya, kami masih baru merintis sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, semuanya sama di mata Tuhan. Anak saya ada 3, ya. Yang nomor 1 udah kerja, nomor 2 baru preskripsi di Petra. Kemudian nomor 3 di sekolah musik, ya, cewek. Jadi mereka semua melayani Tuhan. Dan hari-hari ini juga istri saya yang lebih dulu jadi hamba Tuhan sebetulnya. Jadi saya nunut. Sebetulnya saya belum masuk di jajaran GPDI, jadi mau ditahbiskan. Dulu saya ada di, kalau nggak salah, Gereja Asa Indonesia. Ya, jadi kependetaan saya di sana, tapi karena mau masuk sinode GPDI, jadi kami sekarang lagi ada pendidikan di GPDI saya. Ya, ini sedang menulis tesis ini hari-hari ini. Baiklah, saya kira itu perkenalan saya, dan malam ini saya akan sampaikan tentang God as our inhabitants. Jadi Allah sebagai habitat kita. Saudara-saudara, hari-hari ini saya melihat kekristenan itu, orang-orang Kristen dia ngoyo dalam kehidupannya tuh, ya. Banyak pengajaran-pengajaran Kristen saya lihat itu hanya motivasi saja, ya. Itu menurut saya tidak sampai masuk ke kedalaman roh, ya. Itu tidak masuk kepada satu konsep esensi daripada hakikat identitas sebagai huios Allah, huios toteu, sebagai anak Allah yang benar, ya. Dan mereka hanya pada tataran-tataran motivasi saja, ya. Dan saudara tahu, motivasi itu kekuatannya hanya cuma 6 bulan, ya. Habis itu selesai, habis itu kekuatannya turun gitu ya. Terus tidak ada motivasi lagi. Jadi ibarat gerakan momentum itu, kalau saudara lihat dalam fisika itu ada gerakan momentum ya. Gerakan momentum kan gerakan yang sebetulnya tidak ada sumber gerak ya. Kalau saudara misalnya ada satu gerakan saudara pertama kali saudara sentil, kemudian dia bergerak ya. Ya saudara. Jadi gerakan itu adalah gerakan yang bagi saya adalah gerakan tanpa sumber ya. Jadi ini sesuatu yang saya tidak mencela mereka, tidak ya. Banyak kekurangan, saya juga banyak kekurangan, tapi prinsip firman Allah hari ini adalah Allah sebagai habitat itu sebenarnya persis dengan ikan dengan airnya ya. Tanpa air ikan mati. Persis dengan burung yang habitatnya di udara. Tanpa udara, tanpa dia nggak bisa terbang, terutama yang bisa terbang, burung akan mati. Ya karena dia tidak bisa eksis, tidak bisa operating ya, tidak bisa tidak bisa mengoperasikan. Hilang. Kehidupannya ada di nafas Allah ya. Hakikat hidupnya bukan di tanah ya. Di tanah itu hanya secara biologis ya, bios. Tetapi secara psike dan secara spiritual dia ada di kepada Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus sadari bersama. Jadi
kehidupan real kita ada di dalam roh kita, ya. Jadi kalau hari-hari ini saya melihat orang tidak mau berdoa, itu sebetulnya dia mengingkari habitatnya, ya. Kalau orang tidak mau baca firman, itu mengingkari habitatnya sebetulnya. Ya dia nggak mau mengalami hal-hal supranatural misalnya. Saya nggak percaya dengan mujizat misalnya. Dia mengingkari hal-hal, dia mengingkari habitatnya. Dia mengingkari Allah, saudara-saudara. Ateisme itu, ya saya pernah belajar ateisme. Ateisme itu sebetulnya secara hakiki dia mengingkari tesis-tesisnya sendiri. Ya, artinya apa? Ketika dia menyangkali Allah, dia menyangkali keberadaannya. Nah, kalau dia ditanya, jiwamu dari mana? Jiwamu tuh dari mana? Dia tidak bisa jawab, saudara-saudara. Nah, kalau kita ada hari-hari ini ada tesis-tesis mengatakan, oh itu berada kebetulan, tidak mungkin. Ya, kalau saudara menurut dalam percobaan ya, saudara bikin percobaan yang acak ya, itu semuanya tidak akan teratur. Tetapi dari segi-segi alam yang teratur ini, kita melihat ada satu desain yang sangat cerdas, yang tidak bisa kita ingkari. Jadi orang ateis tidak bisa jawab, saudara-saudara. Dan inilah pada malam hari ini dari tesis ini saya ingin mengembangkan satu pemikiran bahwa ketika kita bergerak ya, ketika kita eksis di bumi ini, itu semuanya karena kita punya habitat itu adalah Allah ya. Allah itu habitat kita. Jadi kalau ada istilah dari Allah kepada Allah, dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah, semuanya kita kembalikan kemuliaan. Itu sebetulnya adalah merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa habitat kita adalah Allah. Nah, saudara-saudara berkenaan dengan hal ini, maka kita coba baca kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26 ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26 berkata demikian. Saya akan baca ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ini firman sudah banyak kita baca. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudara, ayat ini ya kita udah nggak asing lagi ya. Sebetulnya banyak perdebatan mengenai ayat ini. Kalau kita melihat ayat baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada istilah demut dan selem. Itu istilah ini menggambarkan bahwa ada yang mengatakan kita nggak seperti Allah. Jadi Allah nggak seperti manusia. Jadi dia punya tangan, dia punya kaki, nggak kayak kita. Tetapi saudara-saudara, kita tuh punya tangan kayak Allah punya tangan juga. Tangan roh. Ya. Jadi memang di sini kalau orang-orang teologi ya itu saya melihat, wah perdebatannya luar biasa. Tapi menurut saya, memang kita diciptakan Allah tuh rupanya kayak apa? Kalau saudara melihat bentuknya kayak apa? Nah, kalau saudara melihat manusia, saya tidak berusaha membalik ya. Tetapi ya kalau kita melihat Yesus ya itulah Allah. Ya. Itulah Allah Bapa, ya. Jadi manusia itu diciptakan seperti itu. Jadi kalau kita melihat kata demut dan selem, gambar dan rupa kita, itu sebenarnya adalah sebuah hakikat seperti kalau seorang itu melahirkan anak ya, yang melahirkan anak terus anak persis apa? Persis bapaknya, ya. Sebetulnya memang tidak itu gambaran saya yang kasar ya. Tetapi artinya apa? Memang seperti itulah kejadiannya sebetulnya. Hanya kita ini dilahirkan oleh Allah secara roh, ya. Kita ini dilahirkan Allah di dalam roh, ya. Nah ini sesuatu yang dahsyat. Jadi Adam itu kalau saudara melihat di dalam Matius kalau nggak Lukas itu Adam disebut apa? Anak Allah, iya. Dia disebut anak Allah. Nah kalau di dalam teks Yunani itu dia genototeo, ya. Dia itu adalah sebetulnya adalah keturunan Allah sebetulnya, ya. Dilahirkan Allah. Bapaknya siapa? Orang tuanya siapa? Ya Allah, sudah. Jadi ini secara kasar kita bisa bilang begitu. Dan ini saya ingin katakan bahwa habitat kita, jadi asal mula kita itu adalah Allah. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, saudara-saudara,
Sekarang kenapa kok kalau kita lihat dalam masa kini ya, kita melalui korban Kristus tentunya. Tapi sebelum saya menyampaikan korban Kristus sebagai pemulihan dari segala sesuatu yang dialami oleh Adam, itu saya ingin katakan bahwa hari-hari ini kita perlu menyadari bahwa kita pun hari-hari ini harus kembali kepada habitat itu, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak kembali kepada habitat itu, kita itu sebenarnya tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa. Saudara jangan berkata begini, kita orang Kristen, oke, ada banyak mujizat kita alami, tadi kesaksian kita alami, ya. Tapi saya katakan kepada saudara, apakah saudara sudah melakukan, ya saya juga belum, ya kita semua, tapi konsepnya hari ini kita butuh ada sesuatu yang menggerakkan iman Kristen untuk menjadikan kita itu berkuasa atas bumi ini, ya. Kita memelakah, kita ini memerintah atas kehidupan. Nah, seringkali kita jadi orang Kristen itu misalnya kita memang menang terhadap pencobaan. Tetapi apakah kita berkuasa atas kehidupan? Nah, ini harus kita kembalikan kepada apa? Kesadaran kita akan Allah. Kesadaran kita akan Allah sebagai habitat. Ini perlu, ya. Kalau kita punya kesadaran begitu, saudara-saudara, saya percaya kita ini nggak perlu golek-golek apa ya, cari-cari mujizat, nggak perlu. Maka mujizat itu akan terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita. Ya, ini sesuatu yang harus kita sadari. Nah, berkenaan dengan hal itu tadi saya katakan bahwa kemuliaan Allah pernah hilang ketika dosa mulai masuk, ya. Jadi Adam kehilangan kemuliaan Allah. Adam kehilangan sesuatu yang besar, sesuatu yang memang sebetulnya itu adalah habitatnya dia. Nah, kalau kita melihat Adam pada waktu dia di Taman Eden itu seolah-olah dia memang seperti hidup secara normal, ya. Dia ngomong dengan Allah, tapi di satu sisi, di lain sisi lagi dia hidup di bumi, ya. Dan makanya dia hidup di dua alam, alam surgawi dan alam bumi ini. Ini indah sekali, saudara-saudara. Nah, ini yang mau dipulihkan. Orang Kristen itu harusnya memiliki sesuatu yang seperti itu, ya. Jadi saudara, kita jangan mengatakan enggak mungkin. Itu mungkin, saudara. Saya percaya mungkin. Karena kita belum menyadari itu. Nah, malam ini saya ingin katakan bahwa kita mempunyai dua alam, ya. Jadi habitat kita yang paling utama adalah Allah. Itu penting sekali. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dan 29 nanti kita akan baca. Saya akan bacakan sekarang aja. Ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, ya. Kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Nah, di sini juga banyak perdebatannya. Keturunan Allah ini kadang-kadang dipikir, wah ini istilahnya salah ini. Saya bilang tidak. Ini kalau dalam bahasa Yunani dibilang genos, ya. Genos, keturunan ini. Genos itu generation. Dari kata itu ada generation. Nah, generation itu apa? Ya generasi yang dilahirkan dalam kehidupan manusia. Nah, kita dilahirkan dari Allah. Memang Allah tidak melahirkan secara fisik, tapi Dia melahirkan kita secara roh, ya. Nah, ketika kita menjadi anak Tuhan, ya, semenjak dosa Adam itu, kita dilahirkan dari apa? Nah, ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, kita dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh roh dan air, saudara-saudara. Ada kelahiran baru. Nah, ini saya kira hari-hari ini gereja jarang membicarakan kelahiran baru, ya. Ini penting sekali karena apa? Kelahiran baru itu menyatakan perpindahan alam, saudara-saudara. Ya, jadi menyatakan bahwa kita ini yang tadinya berdosa, kita hidup dalam perbudakan dosa, ya. Sekarang kita kemudian diambil oleh Tuhan, kita dibeli oleh darah Yesus, kemudian kita ditebus, ya, dan kemudian kita dibaharui, kita diapakan? Dibenarkan, disucikan, kita
baharui ya hidup kita. Nah, di situ kemudian apa? Habitat Allah itu dipulihkan kembali di situ. Ya, habitatnya Allah itu dipulihkan kembali. Yang tadinya tuh habitatnya setan. Kita berada dalam lingkup setan, satanic realm. Sekarang kita berada dalam kerajaan Allah. Kita menjadi keluarga Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat indah. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita ini menjadi keluarga Allah, kita keturunan Allah itu memang betul ya. Sebab dikatakan Adam itu anak Allah ya, anak Allah dalam pengertian dia itu dilahirkan dari Allah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, malam ini saya ingin kita menyadari bahwa orang yang belum dilahirkan oleh Tuhan, dilahirkan dari Allah, maka kita tidak bisa masuk ke dalam alam kerajaan surga. Tidak bisa. Ya. Mungkin saudara akan berkata sama saya begini, loh, Pak Pendeta, kita kan sudah jadi anggota gereja, kita udah pimpin KOR, kita udah khotbah dan sebagainya. Masa mungkin ada orang belum lahir baru masuk gereja? Mungkin, saudara-saudara. Nah, kalau saudara baca dalam kitab 1 Korintus itu, orang masuk gereja Korintus ada 3 macam. Ya. Kitab Korintus atau di kota Korintus, jemaat Korintus itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah pneumatikos, orang yang lahir baru, orang yang matang, hidup dalam Roh Kudus. Yang kedua adalah sebetulnya itu psikikos ya, tapi juga dikatakan sarkikos. Dia juga orang apa istilahnya bayi dalam Kristus, ya, yang belum bertobat. Ya, dia juga istilahnya masih baru bertobat, tapi kelakuannya seperti orang dunia. Kemudian yang terakhir adalah orang dunia. Orang yang belum bertobat sama sekali itu dalam gereja Korintus, saudara. Ada belum lahir baru, ya. Jadi ini sebuah kenyataan. Dan kalau kita terapkan dalam gereja sekarang dan pengalaman dari pelayanan saya, itu juga kalau kita sekarang ini melayani jemaat-jemaat belum tentu semuanya lahir baru, ya. Itu menyulitkan kita dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita melayani mereka harus kita layani supaya lahir baru. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini dia tidak akan mampu mengalami yang namanya kehadiran Tuhan, sangat sukar. Ya, kesadaran akan Allah kan sukar sekali, sulit. Orang duniawi, bahkan bayi dalam Kristus pun kadang sulit menyadari. Ya, dan ini penting sekali. Makanya kitab Yohanes dalam 1 Yohanes juga ya, itu dia bicara mengenai apa kelahiran baru. Ya, kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya. Semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa jadi anak-anak Allah ya. Jadi orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi dilahirkan dari Allah. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena apa? Karena kalau nggak begini, nggak bisa kembali kepada habitatnya Allah, nggak bisa. Ya, kok hari gini masih bicara tentang kelahiran baru? Bagi saya, saudaraku ya, kenyataan hidup dalam Kristus itu penting kita balik ke sana. Ya, kita harus mengalami. Mungkin saudara sudah mengalami kelahiran baru, tapi saya hari ini ingin menyampaikan firman ini supaya kita mengerti betul ketika saudara melayani orang lain nanti bahwa ada kenyataan-kenyataan orang-orang belum mengalami ya yang namanya kesadaran akan habitatnya Allah. Habitat Allah itu kita belum bisa sadar, belum bisa tahu, saudara. Ini penting sekali. Jadi kesadaran seperti Nikodemus, orang Farisi dan sebagainya. Ketika ditanya di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Jadi ini orang yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kemudian ada ayat 5 itu melihat saja nggak bisa, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi saya pada malam hari ini ingin menekankan kenapa kok saya menyampaikan tentang Allah sebagai habitat kita. Sebab orang kalau tidak berasal dari Allah tidak bisa kembali ke Allah, saudara. Ya, makanya orang dunia, jangan sampai jemaat kita yang kita layani, jangan sampai itu mereka hidup dalam duniawi. Saya melihat orang yang duniawi,
yang pikirannya belum bertobat, saudara. Sukar sekali dia untuk bisa balik ke Yesus. Ya istilahnya kita layani dia di gereja itu pikirannya bukan ke Yesus, saudara. Pikirannya itu bukan kepada Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Pikirannya itu duniawi sekali. Ini harus kita sadari juga kesulitan-kesulitan kita dalam kita melayani. Makanya saya ingin menegaskan bahwa mari saudara-saudara, kelahiran baru, konsep ini walaupun dia konsep pengajaran dasar, tapi ini rupanya belum dilewati. Saudara. Banyak orang Kristen yang melewati ini, ya. Makanya banyak orang-orang ya bisa meninggalkan Tuhan, kecewa, kepahitan. Ya memang orang-orang yang pendeta pun bisa kepahitan, saudara ya. Bisa. Tapi maksud saya adalah supaya mencegah jemaat-jemaat ini mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Mari saudara kita ajarkan dia. Mari kembali kepada bagaimana dia mengalami kelahiran baru itu. Ini penting sekali. Sebabnya kitab Yohanes ini di dalam Injil Yohanes maupun Yohanes 1 ya, itu juga berbicara tentang lahir dari Allah ya. Karena apa? Orang kalau tidak lahir dari Allah, sekali lagi kita tidak akan bisa punya kesadaran akan habitat kita. Ini penting. Apalagi banyak orang sekarang kan dimotivasi ya, gereja-gereja dimotivasi. Kamu harus menang, kamu harus jadi pasukan-pasukan Tuhan, kamu harus jadi orang begini-begini. Tapi saudara, orang-orang yang dimotivasi itu juga banyak belum lahir baru, belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi kalau melihat pengalaman dari misalnya contohnya, pengalaman dari siapa itu, John Wesley. Jadi dia itu sudah khotbah ribuan kali dengan kuda, ya. Tetapi saudara tahu, ketika dia ketemu dengan orang-orang Moravian, orang-orang saleh di sebuah kapal di tengah laut, dan waktu itu lautnya diombang-ambingkan oleh angin topan, dan ini kapal mau tenggelam. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang Moravian ini dia cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi John Wesley ini yang sudah berkhotbah puluhan kali, ribuan kali ya. Dia gelisah, saudara. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia melihat kepada orang Moravian ini. Kenapa? Dia tanya, apa rahasianya? Mereka sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sudah mengalami satu koneksi dengan Tuhan. Artinya apa? Hidupnya mengalami satu yang dipindahkan, alamnya dipindahkan, kelahiran baru. Mengalami satu perpalingan, mengalami pertobatan, mengalami banyak hal, ya. Mengalami Tuhan dalam hidupnya. Betul-betul terkoneksi dengan Tuhan. Ya, ini sesuatu yang dahsyat. Makanya di dalam 1 Yohanes itu Yohanes selalu menyatakan apa? Orang yang lahir dari Allah, kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 contohnya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, mungkin saudara tanya, ini ayat apa benar ini? Kenyataannya banyak orang-orang yang orang Kristen ya itu berbuat dosa ya, dan ini pertanyaannya juga salah ya, saya katakan orang Kristen sama orang lahir baru, orang yang lahir dari Allah itu beda. Oh, tidak semua orang Kristen lahir dari Allah, dilahirkan baru ya. Dan saya katakan pada hari ini bahwa ayat ini sebenarnya bicara tentang apa? Bukan hanya potensi di dalam kekudusan, tapi dia juga satu kekuatan dalam kekudusan. Ya, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Hari-hari ini kita kadang-kadang berpikir, kenapa ya orang Kristen banyak yang berbuat dosa? Ya, potensinya padahal dikatakan di dalam ayat ini secara potensial itu dia tidak berbuat dosa. Tapi kenyataannya kita berbuat dosa. Ada sesuatu yang salah pada kita. Kenapa? Kita tidak memaksimalkan potensi ilahi dalam diri kita ini. Ya, itu kekeliruan yang besar. Ya, makanya saya katakan memang di dalam Kristus banyak perdebatannya. Kapan itu juga ada perdebatan tentang siapa yang benar, Calvin atau Arminianisme. Saya tidak mau berdebat itu. Ya karena kalau udah teologis itu udah nggak habis-habis. Tapi malam ini saya secara praktis saja saya ingin katakan bahwa orang Kristen itu perlu ada perseverance, perlu ada yang namanya struggle, ya, perlu ada ketekunan, ya, perlu ada perjuangan, saudara. Jadi tidak males-malesan.
Itu penting. Karena orang yang pengen mengalami habitat, mengalami hadirat Allah, mengalami kehidupan yang betul-betul mengalami, dia bisa kembali melihat kesadaran akan Allah itu ada dalam dirinya. Saudara, ini harus kita betul-betul camkan betul bahwa di dalam kita ini ada potensi. Ya, potensi ini saudara katakan Roh Kudus yang membawa kita kepada potensi yang dimaksimalkan. Roh Kudus ada buat apa? Roh Kudus ada supaya dia memampukan kita, supaya kita tidak masuk ke dalam kehidupan Taurat masa lalu. Ya, Taurat memang tidak terhapus, ya, tetapi kita oleh Roh Kudus dimampukan untuk kita bisa mengalami hukum Taurat itu, mewujudkan dan mengejawantahkan Taurat itu dalam diri kita, sehingga Taurat itu menjadi personify, ya, jadi mempribadi di dalam Kristus, dalam Roh Kudus. Jadi dia bisa dalam kenyataan kita bisa mewujudkannya, dimampukan. Jadi di dalam Roh Kudus, Taurat itu menjadi bukan heteronom, jadi menjadi otonom di dalam kita ini. Ya, jadi di dalam Roh Kudus, Taurat itu menjadi satu, bukan hukum tertulis lagi, tapi menjadi satu hukum yang tertancap dalam loh-loh batu, loh-loh hati kita ini. Jadi akhirnya apa? Kita tidak lagi didorong-dorong, saudaraku. Kita tidak lagi didorong-dorong, tapi kita mengalami kesadaran pribadi. Nah, kesadaran inilah, saudara-saudaraku, yang juga membawa kepada kesadaran akan Allah, kesadaran akan pribadi dan hadirat Allah. Dan itu yang membawa kita, memampukan kita balik kepada habitat kita, ya, kesadaran itu. Jadi setiap kali kita ada masalah, setiap kali ada kehidupan yang susah, kita tuh ingatnya Tuhan, ya. Ya, orang Kristen jangan ingat uang, ingat saudara atau manusia yang nolong. Memang boleh, tidak masalah. Tapi saudara-saudara, terutama karena kita berasal dari Allah, kita dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. Kalau kita ada masalah, kita harus betul-betul ingatnya hanya kepada Tuhan. Pertama-tama itu. Ini penting, saudara. Jadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 ini bukan hanya dikatakan tidak bisa berbuat dosa loh. Orang yang lahir dari Allah itu, kita lihat seterusnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara, ada ada kemampuan bisa mengasihi. Jadi orang yang lahir dari Allah itu punya kemampuan mengasihi, saudara-saudara. Ini begitu dahsyat, ya. Jadi kasihnya nggak abal-abal, ya. Kasihnya nggak pura-pura, saudara. Asli. Orang yang punya Roh Kudus itu kasihnya asli, saudara-saudara. Orang yang punya kesadaran akan Allah, kasihnya itu betul-betul passion, the true passion, ya. Itu betul-betul luar biasa. Dan kalau kita seperti ini, saya percaya saudara, saudara bukan hanya punya kesadaran akan Allah, saudara bisa nuntun orang lain itu gampang sekali, ya, bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ini satu yang sangat indah. Nah, berikutnya kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Luar biasa. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, iman kita. Sudah hebat ya, luar biasa ini. Jadi saudara, sekali lagi pada malam hari ini, saya tidak menggurui saudara, tapi malam ini coba kita betul-betul melihat kira-kira sejauh mana ya kesadaran kita akan Allah sebagai habitat, ya. Karena hari-hari ini kadang-kadang kita tidak berpikir sampai sejauh itu, ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir secara rasional saja, praktis saja, pragmatis, ya, sebagai orang percaya. Ya kalau sudah ada masalah ya wis pikir secara praktis, sudah. Sudah gak usah doa-doanan, wis gak usah, ya. Gak usah percaya-percayaan. Coba kita lakukan secara praktis saja masalah-masalah yang ada. Dan ini membawa kita kepada kesulitan-kesulitan. Dan malam ini saya katakan kepada saudara bahwa mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita
menguatkan ya style kita di dalam kita mengikut Tuhan, yaitu kesadaran akan habitat ya. Habitat kita adalah Allah. Kalau ikan itu habitatnya air, kalau burung itu di udara ya. Manusia itu ada dalam Allah ya. Kesadaran akan Allah penting sekali. Ini ya bagi saya ini sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi ini penting kita alami bersama-sama. Saya kira firman Allah sampai di sini, saudara-saudara. Saya ajak saudara sekali lagi berdoa sebelum saya berikan kepada Bu Diana. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam ini. Kami serahkan firman-Mu, biar firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kuasa dalam hidup kami, akan membentuk kami, pemahaman kami akan kehadiran Allah dalam hidup kami, akan kuasa dan kasih Allah. Allah bukan hanya sekedar tempat curhat kami. Allah bukan hanya sekedar kuli atau kacung, tapi Allah adalah subjek yang benar, yang sungguh-sungguh berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan hidup kami pada malam hari ini. Kami hari ini, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ada banyak kekurangan-kekurangan, Tuhan tolong melengkapi kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan